Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiarani Jamil dengan NIM 22042015. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13 yang berjudul Perencanaan Pembangunan. Pertama, saya akan menjelaskan proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah dan menjelaskan organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan tersebut. Proses pembangunan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan ini menganut pola bottom-up planning yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan kondisi serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Perencanaan pembangunan nasional meliputi rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Dokumen perencanaan daerah juga memuat banyak kunjungan, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah melibatkan sejumlah tahapan serta kerjasama antara berbagai lembaga terkait. Di tingkat pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memiliki peran sentral dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional. Proses ini melibatkan analisis kondisi dan kebutuhan nasional serta musyawarah perencanaan dengan partisipasi masyarakat untuk memastikan representasi berbagai kepentingan. Selain itu, DPR turut berperan dalam persetujuan RPJMN memastikan representasi dan tanggung jawab legislatif. Setelah RPJMN disetujui, kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, dan lainnya terlibat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bappenas juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat. Di tingkat daerah, pemerintah daerah setempat yang dipimpin oleh gubernur atau bupati memiliki peran utama dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan daerah. Lembaga pembangunan daerah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda memiliki tugas menyusun rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah daerah. Partisipasi aktif masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Proses musyawarah dan konsultasi ini memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Lembaga pengawas keuangan daerah turut memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. Keseluruhan proses ini menciptakan kerangka kerja yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pusat dan daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Subbab yang kedua yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah sebuah dinamika kolaboratif yang esensial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai pengatur kebijakan dan penyedia sumber daya. Dalam proses perencanaan, pemerintah menentukan arah pembangunan melalui perumusan rencana dan kebijakan nasional yang melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu, sektor swasta yang terdiri dari perusahaan dan badan usaha berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Swasta berkontribusi melalui investasi dan partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan. Kolaborasi ini menciptakan peluang bagi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui mekanisme musyawarah dan konsultasi, aspirasi masyarakat diakomodasi dan kebutuhan lokal dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi pada tahap awal perencanaan, tetapi juga melibatkan mereka dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap aset pembangunan. Dalam keseimbangan ini, pemerintah bertanggung jawab menjalankan fungsi pengatur dan pengawas, memberikan kepastian hukum, serta memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, sektor swasta membawa inovasi dan sumber daya finansial yang diperlukan. Sementara masyarakat membawa perspektif lokal dan kebutuhan langsung dari tingkat grassroots. Kolaborasi yang efektif antara ketiga pihak ini merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Subbab yang ketiga yaitu mainstream SDGs dalam pembangunan Indonesia. Mainstreaming SDGs atau Sustainable Development Goals dalam pembangunan di Indonesia merupakan pendekatan integral yang mendasari setiap aspek kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Indonesia sebagai negara aktif dalam mengadopsi SDGs telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini ke dalam berbagai lapisan kebijakan nasional. Seluruh sektor pemerintah, mulai dari ekonomi, lingkungan, kesehatan, hingga pendidikan, berupaya menyelaraskan langkah-langkahnya dengan target SDGs. Pemerintah di Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memiliki peran sentral dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang berfokus pada pencapaian SDGs. Keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan berkelanjutan lingkungan dan inklusivitas sosial. Penekanan pada dimensi partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi ciri utama dari mainstreaming SDGs di Indonesia. Melalui berbagai program dan inisiatif, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, pemerintah berusaha menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia terhadap upaya global untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Melalui integrasi SDGs dalam agenda pembangunan, Indonesia berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedepannya, upaya ini diharapkan terus diperkuat dan kerjasama antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci dalam merajut pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Nusantara. Sekian penjelasan materi pertemuan 13 yang berjudul perencanaan pembangunan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.